Halo semua, perkenalkan nama saya Marfa Razita Ramelan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dari jurusan Public Relations. Ya, saya lahir di akhir musim kemarau 2003 dengan zodiak Leo. Kita hari ini menikmati taman, outdoor, suasana luar di kala senja ini, yang sangat bertolak belakang sebenarnya dengan hobi-hobi saya yang lebih meliputi indoor, seperti menonton film, kuliner, dan menonton TV. Dan menonton TV di sini saya bukan sembarang TV, saya kurang suka infotainment atau gosip atau talk show. Saya lebih suka komedi seperti stand up komedi. Dulu ada Suca, dan juga menonton berita. Nah, yang kedua ini lebih ke kebiasaan sebenarnya. Dulu sampai sekarang kakek nenek saya akan selalu menyetel berita setiap makan malam, dan awalnya cukup meresahkan ya anak kecil untuk nonton berita tiap malam gitu, mendengarkan hal-hal yang tidak perlu didengar ya mendengarkan hal-hal yang tidak mau ia dengar. Tapi lama-kelamaan saya jadi hafal dengan intonasi anchor A, dengan gaya bicara anchor B, dan analisis itu mulai saya terapkan di public speaker lain. Intonasi komika A seperti ini, gaya bicara komika B seperti ini, dan itu salah satu hal yang membuat saya tertarik sekali dengan Vkom. Dan nyampe di Vkom, hari pertama kuliah langsung dihadapkan dengan mata kuliah public speaking. Jodoh banget. Mata kuliah ini dipimpin dan diajarkan langsung oleh Ibu Dr. Diah Fatma Shoraida, MS. A great public speaker. Dan sesi kedua kuliah, pertama kali mulai belajar, beliau langsung menyatakan dan menerangkan bahwa untuk menjadi public speaker yang baik, dibutuhkan yang namanya kredibilitas dengan 6 anaknya. Keahlian, keterpercayaan, dinamis, sosiobilitas, koorientasi, dan karisma. Tapi, ini justru menimbulkan pertanyaan di kepala saya. Kalau kredibilitaslah yang menentukan baik buruknya seorang public speaker, buat apa belajar public speaking? Bagusin CV aja. Ternyata ada 4 alasan. Pertama, career development. Ya betul, bagusin CV. Tapi untuk manajer bisa jadi direktur, dia perlu apa? Presentasi, wawancara, public speaking. Yang kedua, personal development. Public speaking ini menjadi ketakutan banyak orang. Dan untuk menghadapi sebuah rintangan dalam hidup itu akan ada reward. Setiap rintangan itu akan ada reward, saya percaya. Dan reward dari public speaking adalah confidence, kepedean. Setelah kepedean lagi melewati beberapa kali latihan public speaking akan menimbulkan pribadi yang pede, pribadi yang confidence. Dan itu akan mengakar ke aspek-aspek lain dalam hidup dengan penuh kepedean. Dan yang ketiga adalah finding your own voice, menemukan suara kita sendiri. Melatih public speaking, tadinya kita ikut-ikutan cara anchor A, cara komika B, tapi lama-lama kita akan punya ciri khas kita sendiri yang membuat kita spesial dan membuat kita berbeda gitu di lapangan kerja nantinya. Yang keempat, yang paling penting menurut saya adalah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi public speaker yang baik itu diperlukan untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Kenapa? Ada pesan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, disampaikan oleh public speaker yang kurang baik. Pesannya tidak akan sampai ke masyarakat nggak akan nangkep. Sehingga butuh public speaker yang baik. Kita perlu berlatih public speaking untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kepada orang, sehingga orang itu akan mengerti dan bermanfaat bagi semua orang. Dan dari situ saya tidak lagi mempertanyakan kenapa kita perlu public speaking, dan
tertarik dan tidak sabar untuk materi-materi dan pembelajaran public speaking selanjutnya. Saya Marfa Razita Ramulan, itu saja dari saya, and see you next time.